Halo guys, bagi kawan-kawan yang di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, mulai tanggal 28 April, yaitu besok, 3 wilayah ini akan memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan buku panduannya. Saya akan membahas mengenai PSBB bagi kawan-kawan yang tidak tahu atau punya teman yang tidak memahami apa itu PSBB, mungkin bisa membagikan video ini kepada kawan-kawan dan keluarganya. Supaya tidak ada kendala nanti di lapangan atau terkena sanksi, khawatirnya seperti itu. Nah, berikut ini pesan gubernur sekilas aja untuk membatasi jumlah orang yang terkena dampak corona ini makin banyak dan signifikan. Oleh karena itu, gubernur beserta wali kota juga mengambil keputusan untuk memberlakukan PSBB dengan seizin Menteri Kesehatan juga. Nah, ruang lingkupnya peliburan sekolah tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, terus kegiatan dan fasilitas umum seperti ini ya. Kegiatan sosial dan budaya ini sama sekali berhenti sih. Rata-rata nggak ada lagi event untuk sosial budaya dan edukasi. Seminar-seminar itu nggak ada. Acara pernikahan juga nggak ada. Pembatasan moda transportasi. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kasus ODP, PDP, ataupun OTG, orang tanpa gejala. Menurunkan tingkat mortalitas atau orang yang meninggal akibat corona, meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat. Nah, programnya seperti ini. Ya, sekolah libur. Kemudian selama PSBB ini, sebagian besar fasilitas kerja yang tidak strategis, seperti kalau apotek, terus juga supermarket, rumah sakit, itu masuk kategori yang strategis. Logistik, itu semua strategis. Nah, kalau yang nggak strategis, itu dihimbau untuk pemberlakuan PSBB, mereka karyawannya work from home, guys. Jadi kerja dari rumah. Marketing itu semua udah nggak boleh berkeliaran lagi. Terus pembatasan kegiatan keagamaan. Jadi masih boleh, tapi dilakukan kalau bisa di rumah atau dengan keluarga sendiri aja. Atau kalau misalnya harus ke tempat ibadah, kita harus menjaga jarak dengan setiap orang dan juga jangan lupa menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Jangan sentuh-sentuh wajah sampai cuci tangan lagi, seperti itu. Terus untuk yang tempat dan fasilitas umum, seperti misalnya restoran, kafe, dan lain-lain, itu boleh buka, tapi tidak ada dine-in guys. Jadi hanya bisa drive-thru atau take away. Kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko. Nah, ini yang saya maksud tadi strategis. Pengisian bahan bakar. Nah, fasilitas penting ini tidak boleh tutup malahan. Fasilitas kesehatan, ya rumah sakit dan kawan-kawan. Fasilitas umum, kebutuhan dasar penduduk, termasuk kegiatan olahraga. Nah, di sini juga saya kan penggemar badminton, guys. Nah, kena PSBB ini kita menjadi panik karena biasanya kita badminton 3-4 kali seminggu. Nah, kalau PSBB ini tutup gimana ini? Kita olahraga apa? Kan untuk menahan COVID juga dibutuhkan badan yang sehat. Nah, kalau nggak olahraga kan nggak sehat. Nah, ada beberapa fasilitas olahraga yang masih buka. Contohnya badminton. Ada beberapa tempat, banyak tempat badminton yang tutup. Tapi ada yang masih buka. Nah, karena badminton kan jarak antar pemainnya juga ada lebih dari 1 meter. Kemudian juga kita juga nggak berinteraksi secara langsung. Nggak ada
body contact antara satu orang dengan orang yang lain. Lain halnya kalau kita ngomong seperti basket maupun futsal, di sana kan banyak body contact. Kemungkinan nggak boleh buka yang seperti itu. Kegiatan sosial dan budaya, nggak boleh pesta, clubbing, semua tutup. Juga untuk event-event politik, olahraga, hiburan, akademi, budaya, semua tutup. Terus moda transportasi ini juga dibatasi. Kalau kita sudah tahu, angkutan udara dan laut sudah ditutup secara nasional untuk komersil ya guys. Jadi logistik tetap jalan, tapi komersil saja yang ditutup. Meskipun kita mau nyarter pesawat itu loh nggak boleh berangkat guys. Jadi mulai tanggal 24 April kemarin hingga 1 Juni untuk yang komersil ditutup. Nah, yang boleh jalan yang logistik, pemenuhan kebutuhan pokok, untuk transportasi dokter, kemudian pasien, kayak gitu. Memang darurat harus terbang, boleh lewat. Seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan mobil pribadi, ada syarat-syaratnya juga ketika PSBB berlangsung. Hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok pertama. Kedua, melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan. Jadi baik di dalam, saya suka menyemprot hand sanitizer cair ke bagian dalam kendaraan. Misalnya di handle-handle yang sering kita sentuh lah. Seperti itu. Menggunakan masker di dalam kendaraan. Terus juga kapasitasnya tidak boleh lebih dari 50%. Jadi kalau 5-seater nggak boleh lebih dari 2 orang, seperti itu. Tidak berkendara jika suhu tubuh tidak normal dan atau batuk, pilek dan lain-lain. Nah, ini penjelasan apa itu COVID. Sebenarnya bukan pertama kali muncul di Wuhan. Kalau yang saya baca di berita itu di USA sudah muncul duluan, awal 2019 malah. Tapi mereka nggak mengira itu adalah COVID, atau mereka menganggap itu batuk dan flu biasa. Tapi nggak tahu mana yang benar. Ini jumlah yang sudah terjangkit sampai tanggal 14 April dari WHO. Kasus pertama Indonesia. Nah, cara penularannya. Jadi bukan airborne ya. Jadi dari cairan yang kita keluarkan itu mengandung COVID. Jika sudah terkena COVID, maka cairan itu ada virusnya. Dan bisa menyebar kemana-mana. Oleh karena itu kita perlu sering cuci tangan dan hand sanitizer untuk mendisinfektan barang-barang yang akan kita pegang. Dia bisa bertahan berjam-jam. Gejalanya seperti ini. Sesak nafas. Nah, cara pencegahan di rumah aja. Khususnya untuk anak-anak dan orang tua atau orang yang usia lanjut di atas 60 tahun. Pakai masker jika harus keluar rumah. Jaga jarak, bisa 2 meter sih. Jangan asal pegang. Kalau mau pegang, semprot dulu. Setelah pegang, semprot lagi. Seperti itu. Jadi kalau buka pintu sekarang pakai kaki, sudah wajar, atau pakai siku. Seperti itu. Jangan pegang area wajah jika tangan tidak benar-benar bersih. Hindari makan di luar. Olahraga, nah ini. Olahraga juga penting. Makan yang bergizi. Batasi bepergian. Jadi tidak dilarang sebenarnya bepergian. Tapi bepergian yang memang benar-benar dibutuhkan. Bukan asal karena bosan di rumah lalu pergi. Tidak seperti itu. Biasanya sih saya kalau sudah habis keluar dari rumah, pulang itu selalu cuci tangan dulu, lalu menyemprot disinfektan juga, langsung mandi, baju juga langsung dicuci.
ganti baju rumah. Biasanya COVID ini juga menyebabkan meninggal karena korban atau pasien itu sudah memiliki penyakit bawaan terlebih dahulu, dan COVID-19 ini menjadi trigger yang memperparah kondisi sang pasien. Lebih rentan pada orang-orang yang lebih tua dan anak kecil. PDP, pasien dalam pengawasan, ODP, orang dalam pengawasan. Kalau PDP ini sudah pasti positif COVID, ODP belum positif, masih di tanda tanya lah. Perlu 14 hari sampai dia benar-benar aman. OTG orang tanpa gejala, jadi dia sudah terinfeksi tapi nggak ada gejala apapun, jadi dia sudah positif, cuman nggak batuk, nggak pilek, nggak panas. ODR orang dalam resiko, dia punya riwayat perjalanan luar negeri, terus juga dekat dengan orang atau serumah dengan orang yang positif, seperti itu. Karantina mandiri dan isolasi diri, kalau kita OTG dan ODR, karantina mandiri jadi di kamar sendiri udah. Kalau ODP sama PDP ini isolasi sendiri gitu. Tinggal di kamar, yang ini tinggal di rumah. Cara pengatasan masing-masing kategori seperti di bawah ini. Ini cara cuci tangan. Nah, jaga jarak. Jadi di rumah pun kita juga jaga jarak. Jangan pergi, untuk saudara-saudara kita yang muslim, jangan mudik dulu tahun ini sarannya, daripada kita menulari saudara kita yang di kampung yang aman itu, kita membawa. Mungkin nggak di tubuh kita, tapi di baju kita siapa yang tahu kan. Seperti itu, tidak menerima tamu dulu, hindari kerumunan, kalau tempat-tempat ramai mendingan nggak usah. Apalagi ke rumah sakit kalau nggak ada apa-apa gitu, udah lebih baik janganlah. Jaga jarak. Nah ini, waspada. Keluar masuk antar kota akan dicek. Tidak harus memblokir jalan atau lockdown. Mengurangi kegiatan berkumpul warga karena dapat meningkatkan risiko penularan. Saling membantu, jadi kita ke tetangga dulu lah. Kalau ada tetangga kita yang kesusahan atau yang tidak lagi bekerja atau mendapatkan pendapatan, kita bantu mereka dengan sembako. Terus kita juga mengingatkan kalau ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak waspada, berdonasi dan bersedekah. Ini Almaser juga sudah bersedekah, jadi saya ikut grup Almaser juga, pemilik Almas, Wuling Almas. Kita kemarin sudah membagi-bagikan paket sembako ke orang-orang yang kurang mampu dan kurang beruntung lah. Jadi udah nggak punya pekerjaan seperti itu, atau janda. Kemudian saya juga masuk grup di GCI, pengusaha muda, itu juga mengimpor langsung APD, masker, glove, sarung tangan, hazmat suit, untuk kita sumbangkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Karena banyak sekali rumah sakit yang belum mendapatkan APD yang layak, jumlahnya layak untuk mengatasi corona ini. Karena kalau pemerintah sendiri mungkin ya, karena sudah terlalu banyak, jadi juga bingung. Nah, kemudian jangan didiskriminasi lah orang-orang yang terkena COVID ini. Mereka kan juga nggak mau kena sebenarnya. Dan mereka asalkan sudah 14 hari, mereka juga sudah tidak menularkan lagi. Jadi mereka ini bukan aib ya, mereka bukan berbuat sesuatu karena berbuat sesuatu mereka dapat corona kayak gitu. Jadi jangan dijauhi seperti itu.
gunakan masker ketika di luar rumah. Karena ini sangat efektif untuk membendung droplet yang masuk maupun keluar. Jadi misalnya ada orang yang OTG, orang tanpa gejala. Nah, kalau kan nggak tahu kalau kita itu OTG atau bukan. Nah, daripada kita menulari orang lain, lebih baik kita pakai masker juga. Seperti itu. Ini cara pembuatan masker, bisa dilihat, bisa di-pause juga videonya. Kalau karet tali elastis ini susah dicari, bisa menggunakan kain aja nanti diikat. Ini cara pakai masker. Disinfektan juga, beli disinfektan untuk barang-barang ataupun tempat-tempat yang sering kita sentuh. Seperti gembok, pintu, gagang pintu, kemudian ya pintulah, meja, dan lain-lain ya. Jenazah. Nah, ini jumlah yang terkonfirmasi di data terakhir di 14 April. Ada 474 yang sudah terkena, 81 orang sembuh, 348 sedang dirawat, 45 orang meninggal. Ini untuk call center-nya jika ada yang perlu. Kita juga bisa mendapatkan info COVID secara real time untuk Jawa Timur. Ini linknya. Nanti akan saya tulis juga di deskripsi di bawah video ini. Ini satuan tugas pelaksananya, siapa saja yang bertanggung jawab untuk PSBB. Jadi koordinasinya. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jawa Timur sukses lawan Corona. Stay safe and stay healthy, guys.